balik lagi sama Teteh Jenny. Kali ini aku mau bikin cemilan. Cemilannya mau ekonomis aja. Kayaknya bikin dari pangsit enak kali ya. Karena pengen ekonomis, aku mau isi pangsitnya dengan mie. Bahan-bahannya, di sini aku punya kulit pangsit. Ece-ece di rumah, pilih kulit pangsitnya yang gak gampang sobek dan juga memang untuk pangsit rebus ya. Tapi kalau misalkan yang tebal gini, walaupun untuk pangsit rebus, ece-ece juga bisa goreng. Jadi pilihnya agak tebal aja. Udah gitu, untuk isiannya aku pakai mie. Mie-nya ece-ece bisa pilih dengan mie telur basah atau mie instan yang kering bisa direbus dulu selama 3 menit supaya merekat. Dan juga isiannya ada bodinya, aku akan pakai tepung terigu. Tepung terigunya akan aku campur dengan telur 1 butir. Dan supaya lebih sehat ya, ada seratnya, aku pakai wortel. Wortelnya aku potong kotak-kotak. Boleh lebih kecil atau di sini aku kotak-kotak sedang aja. Supaya lebih enak pangsitnya, jangan lupa bikin cocolan sambalnya. Aku punya saus sambal. Nantinya bakal aku gabung dengan cuka. Cukanya sedikit aja untuk aksen. Supaya lebih cair dan nyocolnya enak, buat sausnya pangsit, aku campurkan nanti dengan air. Langsung aja kita masak pangsit mie-nya. Nah, di depan aku udah ada rebusan air di saucepan. Sekarang aku mau merebus sebentar wortelnya supaya nanti setengah matang dan akan matang sempurna ketika kita rebus lagi atau goreng lagi ya. Nah, wortelnya kita rebus sebentar dan juga akan kita langsung angkat dan kita masukkan ke dalam air es supaya menghentikan matangnya wortel. Jadi kita nggak pengen wortelnya benar-benar matang ya, takutnya nanti buyatak gitu ya. Aku udah siapkan air es di sini. Lebih mantep sebenarnya pakai es batu, cuman kalau nggak ada nggak apa-apa, air es aja yang benar-benar dari kulkas gitu ya. Ini aku mau angkat wortelnya. Bisa dilihat ya, warnanya udah agak berubah. Jadi dia itu udah lumayan mateng gitu ya luarnya. Langsung kita hentikan proses memasaknya di air es. Jadi dia nggak akan terlalu lama dan nggak akan terlalu matang. Jadi pas gitu, nyakrek ya. Wortelnya masih enak gitu. Nah, sekarang aku mau bikin isian pangsit mie-nya. Karena ini temanya mie, jadi tentu aja ya pakai mie. Tapi supaya mempermudah kita ngisi pangsitnya, mie-nya akan aku gunting-gunting dulu sampai lebih kecil, nggak terlalu panjang. Pokoknya mah sampai kayak gini nih. Ya, sekarang aku masukin telur, dikocok. Tambahkan seasoning sesuai selera ya, Cek. Biasanya perbandingan yang enak itu gula sama garam. Nah, kalau udah dikocok kayak gini, udah tercampur sempurna, barulah kita masukkan tepung terigu. Sambil diaduk supaya nggak ada yang bergerenjal ya. Kalau misalkan enak, pengen lebih mantap gitu ya, bisa ditambahkan sosis, dipotong-potong. Nah, ece-ece semuanya. Tadi aku udah ngeblans ya, atau merebus sebentar gitu ya, mencelup sebentar wortel yang udah dipotong-potong kotak. Sekarang aku akan campurkan dengan adonan mie-nya. Wortel ini teh salah satu sayuran kesukaan aku ya. Karena rasanya selain manis-manis gitu ya, teksturnya juga enak. Kalau misalkan kita masaknya bener, nggak terlalu matang gitu, kayak masih crunchy, bukan nama ngeunah gitunya. Diaduk rata lagi, sekarang kita tinggal siapkan kulit pangsit dan kita isi isian mie-nya. Nah, ini kulit pangsitnya ya, Cek. Akan aku oles dengan air selain untuk merapatkan pangsit-pangsit ini ya satu sama lain ya, antara depan dan belakang. Bisa juga untuk melemeskan gitu ya, jadi nggak gampang retak dan juga lebih elastis pada saat kita bentuk. Isi dengan isian mie terserah Ece, tapi nggak usah terlalu penuh Cek, karena nanti dia sobek kalau kepenuhan. Jadi cukup dikira-kira aja. Aku di sini pakai setengah sendok makan. Lipat deh, lipat 2 gini aja sampai raket gitu ya. Lakukan sampai adonan mie-nya habis. Sekarang pangsitnya bisa direbus ya, bisa digoreng. Aku mau bikin versi yang direbus. Rebus air, kita kasih sedikit garam. Tujuan pakai garam supaya nanti si pangsitnya itu nggak terlalu tawar, nggak terlalu plain. Jadi si air garam itu nyerap gitu ke kulit pangsit ya.
Biar nggak nempel satu sama lain, aku tambahkan minyak goreng ke dalam air rebusannya. 3 sendok makan aja cukup. Tunggu sampai lebih belebep-belebep dan mendidih lagi ya. Oke, ini bisa kita masukkan. Jangan lupa dijarakin biar nggak nempel satu sama lain dan nggak usah terlalu maksain penuh semua. Cukup 2 atau 3 dulu ya. Udah deh, tinggal kita tunggu sampai kulit pangsitnya lebih matang dan juga lebih lunak. Ini udah lembek ya kulit pangsitnya. Sekarang saatnya kita tinggal tiriskan dan langsung plating. Yang tebal ini lebih kuat gitu. Dia lebih multifungsi, bisa direbus atau digoreng juga. Ya ditiriskan helanya sampai airnya udah nggak ada yang tersisa. Langsung kita plating aja. Wow, mantap kieu euy. Pangsit rebusnya udah jadi, sekarang aku mau bikin saus cocolannya. Gampang pisan, tinggal siapkan saus sambal. Kita campur dengan air. Airnya kira-kira aja nggak usah terlalu banyak. Lalu tambahkan sedikit cuka. Jadi nanti dia ada asamnya, ada pedesnya ya. Tambahkan garam dan juga gula pasir. Supaya lebih enak gitu ya, manis-manis asam gitu. Nah, sedikit aja. Kita aduk rata sampai gulanya benar-benar larut. Kalau misalkan mau direbus lagi juga boleh, tapi kalau misalkan selama airnya mateng nggak masalah ya, karena saus sambal juga udah matengnya hakikatnya. Ini aku mau plating di satu wadah, biar cantik nanti ya penampilannya saus cocolan ini. Opsi. Kalau mau lebih gurih, lebih wangi, boleh kita tambahkan garnish minyak wijen untuk menambah penampilan supaya cantik dan supaya aromanya lebih wangi. Langsung kucurin aja di atas pangsit rebus. Sentuhan berikutnya supaya makin fancy, tambahkan cabai bubuk. Nah, lihat ya, jadi kayak naonnya jika dimsum tapi lain gitu. Tambahkan juga daun bawang yang dipotong-potong atau diiris tipis. Tambahkan bawang putih yang digoreng. Oriental pisan ya, pakai bawang putih. Nah, atasnya biar cantik dan makin estetik, tambahkan pucuk daun parsley. Udah deh, pangsit rebus isi mie udah jadi. Ini mantap pisan, ece-ece di rumah wajib recook. Nah, ini yang versi rebus tanpa kuah. Kalau cece di rumah mau digoreng boleh banget. Bisa jadi seperti ini nih. Wow, crispy enak. Ini mah versi yang lembek, bebas. Semua resep masakan yang Teh Jenny bagikan hari ini simple, enak, dan ekonomis kan? Pokoknya ece-ece di rumah wajib recook. Tadi kita udah masak ramen, udah masak butter rice mentai. Nah, menu ketiga ini juga nggak kalah spesialnya ya, pangsit mie tapi tetap enak dan juga ekonomis. Nah, ece-ece masih pengen tahu kan menu-menu menarik lainnya? Makanya saksikan terus Masak Apa Ce hanya di Moji, seru banget. Enak, mantap pisan. It's Moji.